Bayangkan seorang ratu yang memiliki segalanya, tahta yang megah, harta yang melimpah, dan rakyat yang menyanjung tanpa henti. Namun, di balik semua itu, ada kekosongan yang tak mampu diisi oleh kemewahan atau kekuasaan. Inilah kisah tentang bagaimana cahaya kebenaran menembus istana paling megah di dunia kuno. Namanya Bilqis, Ratu Saba. Seorang penguasa yang disegani, dikenal karena kecerdasan dan kebijaksanaannya. Kerajaannya membentang di lembah subur Yaman, pusat perdagangan yang makmur dan terkenal di seluruh jazirah Arab. Ia memimpin dengan tegas, namun hatinya selalu mencari sesuatu yang lebih dari sekadar kejayaan dunia. Setiap pagi, rakyatnya berkumpul memuja matahari. Cahaya mentari dianggap sebagai lambang kehidupan dan kekuasaan. Bilqis pun mengikuti tradisi itu, tanpa pernah benar-benar mempertanyakan siapa pencipta di balik cahaya yang mereka sembah. Dalam hati kecilnya muncul tanya yang tak pernah terjawab. Apakah hanya ini makna kehidupan? Namun, takdir Allah selalu punya cara menuntun hambanya. Dari istana yang jauh, ada seorang nabi yang juga seorang raja, bernama Sulaiman. Beliau bukan hanya memimpin manusia, tapi juga hewan dan jin dengan izin Allah. Kekuasaannya bukan karena harta, melainkan karena iman yang teguh dan kebijaksanaan yang suci. Dan disinilah kisah besar itu bermula, pertemuan dua sosok luar biasa, satu memimpin dengan dunia, satu dengan wahyu. Pertemuan yang akan mengubah sejarah dan membangunkan hati yang selama ini tertidur dalam gemerlap kemewahan. Disclaimer: seluruh gambar dalam video ini hanyalah ilustrasi dan pemanis semata. Tidak ada niat untuk menggambarkan wujud asli para tokoh. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran berharga. Di balik kemegahan kerajaan Saba dan kebijaksanaan Bilqis, tersimpan rahasia besar tentang bagaimana sebuah surat sederhana dari seorang nabi mampu mengguncang singgasana seorang ratu. Mari kita lanjutkan perjalanan ini, menelusuri latar dan dua kekuasaan besar yang akan segera berhadapan. Kerajaan Saba berdiri megah di tengah lembah yang subur. Sungai-sungainya jernih, ladangnya luas, dan hasil buminya melimpah. Kafilah-kafilah perdagangan datang silih berganti, membawa emas, rempah, dan sutra dari negeri-negeri jauh. Negeri itu dikenal makmur, damai, dan beradab. Di istana Bilqis, segalanya tampak sempurna. Pilar-pilar marmer menjulang, dinding berhias batu permata, dan taman-taman mekar di sekelilingnya. Rakyat hidup sejahtera di bawah kepemimpinan seorang ratu yang adil dan bijak. Namun, kemewahan seringkali meninabobokan hati dari kebenaran. Bilqis tumbuh dalam tradisi yang memuja matahari. Setiap pagi, ia berdiri di balkon istananya, menatap cahaya yang memancar dari timur. Di sanalah rakyatnya bersujud, menganggap matahari sebagai simbol kekuatan tertinggi. Ia pun ikut larut, tanpa menyadari bahwa sesembahan itu hanyalah ciptaan. Namun di negeri lain, jauh di utara, berdiri kerajaan yang berbeda segalanya. Di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman, kekuasaan bukanlah alat untuk menindas, melainkan amanah untuk menegakkan keadilan dan menyebarkan kebenaran. Segalanya berpijak pada tauhid, pengakuan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan. Kerajaan Nabi Sulaiman tidak hanya terdiri dari manusia, tapi juga hewan dan jin. Semua tunduk atas perintahnya, bukan karena ketakutan, melainkan karena kebijaksanaan dan keadilan yang beliau miliki. Kekuasaannya bukan hasil peperangan, melainkan karunia dari Allah. Suatu hari, seekor burung kecil, Hudhud, terbang jauh dari pasukan Sulaiman. Ia melihat sesuatu yang menakjubkan di selatan, sebuah kerajaan megah dengan rakyat yang menyembah matahari. Hudhud tahu ini adalah berita penting yang harus disampaikan kepada tuannya. Hudhud kembali dan berkata kepada Nabi Sulaiman, "Aku datang dari negeri Saba dengan berita yang pasti. Di sana ada seorang ratu yang memiliki segalanya, tetapi mereka menyembah matahari, bukan Allah." Kata-kata itu membuat Sulaiman tersentak dan merenung. Nabi Sulaiman kemudian menulis sebuah surat, bukan ancaman, bukan juga permintaan upeti, melainkan ajakan lembut untuk mengenal Tuhan yang sebenarnya.
Surat itu dimulai dengan nama Allah, penuh kedamaian dan kebijaksanaan. Ia memerintahkan Hudhud untuk membawanya kepada sang ratu. Hudhud terbang menembus awan dan gurun pasir, lalu menjatuhkan surat itu tepat di dekat singgasana Bilqis. Sang ratu terkejut melihat selembar surat bersegel kerajaan asing yang tiba-tiba muncul di istananya tanpa diketahui siapa pengirimnya. Bilqis membuka surat itu perlahan. Di sana tertulis pesan singkat namun mengguncang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku dengan berserah diri kepada Allah. Surat itu terasa sederhana, namun menyentuh hati. Ia termenung lama, memandangi baris-baris yang tertera. Tak ada ancaman, tak ada kesombongan, hanya kebenaran yang halus namun tegas. Dalam hatinya muncul perasaan aneh, campuran rasa hormat dan rasa takut akan sesuatu yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Dengan suara lembut namun tegas, Bilqis berkata kepada para penasihatnya, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah sampai kepadaku surat yang mulia." Dan dengan kalimat itu, dimulailah babak baru dalam perjalanan spiritual seorang ratu. Dari surat yang sederhana itu, lahirlah kebimbangan besar di hati Bilqis, antara mempertahankan kebesaran dunianya atau mengikuti panggilan kebenaran yang baru ia rasakan. Mari kita lanjutkan ke perjalanan sang ratu dalam mencari makna sejati dari kekuasaan dan iman. Ratu Bilqis memandang surat itu lama. Kalimatnya sederhana, tapi maknanya terasa dalam. Ia tak merasa terancam, melainkan terpanggil untuk memahami maksud di balik ajakan itu. Sebagai pemimpin bijak, ia tahu, ini bukan sekadar urusan politik, melainkan panggilan spiritual. Namun, keputusan seperti ini tak bisa ia ambil sendirian. Bilqis memanggil para pembesar istana, orang-orang yang selama ini menjadi penasehat setianya. Dengan tenang, ia berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pendapat. Aku tidak pernah memutuskan perkara tanpa musyawarah bersama kalian." Para pembesar berdiri tegap, wajah mereka tegang. Sebagian menilai surat itu sebagai tantangan. "Wahai Ratu, kami adalah bangsa yang kuat, pasukan kami banyak, dan kota kita sulit ditaklukkan," ujar mereka dengan penuh semangat. Mereka melihat ini sebagai ancaman terhadap kehormatan Sabah. Namun, sebagian yang lebih bijak berkata, "Ratu, Nabi Sulaiman bukanlah raja biasa. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil, dan kekuasaannya mencakup makhluk yang tak kita mengerti. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar di balik surat itu." Kata-kata itu membuat Bilqis merenung. Dalam kebijaksanaannya, Bilqis menahan diri untuk tidak gegabah. Ia tidak ingin memulai peperangan tanpa tahu siapa sebenarnya Sulaiman. "Kita akan kirim hadiah kepadanya," katanya, "bukan untuk menyogok, tapi untuk menguji apakah ia benar-benar nabi atau hanya raja yang haus kekuasaan." Rombongan besar disiapkan, membawa emas, batu permata, dan perhiasan paling indah dari istana Sabah. Sepanjang jalan, kafilah itu berkilau di bawah sinar matahari, seolah mewakili kejayaan Sabah yang hendak diuji oleh cahaya kebenaran dari langit. Ketika hadiah itu sampai di hadapan Nabi Sulaiman, beliau menatapnya dengan tenang. Beliau berkata, "Apakah kalian hendak menolongku dengan harta? Apa yang diberikan Allah kepadaku jauh lebih baik daripada apa yang diberikan kepadamu." Jawaban itu membuat utusan Bilqis terdiam. Utusan itu kembali dengan kabar menggetarkan. Ratu Bilqis mendengar bahwa Sulaiman menolak seluruh hadiah dengan senyum bijak. Ia bukan raja yang mencari kekayaan, melainkan hamba yang menegakkan kebenaran. Saat itu, hatinya mulai luluh. Ia tahu, ini bukan manusia biasa. Dengan tekad bulat, Bilqis memutuskan untuk berangkat sendiri menuju negeri Sulaiman. Perjalanan panjang melintasi padang pasir dan pegunungan menjadi saksi langkah ratu yang mencari kebenaran. Ia tak lagi datang sebagai penguasa, tapi sebagai pencari cahaya. Dan di sanalah perjalanan sejati dimulai. Bukan hanya perjalanan fisik menembus jarak ribuan mil, tapi perjalanan batin seorang ratu dari kesombongan menuju ketundukan. Langit tampak sama, tapi hatinya kini berbeda.
ia mulai mengenal makna hidayah yang halus mengetuk kalbunya. Di ujung perjalanan itu, sebuah pertemuan agung menanti. Pertemuan dua kekuasaan besar, satu bersandar pada dunia, satu berpijak pada wahyu. Di istana Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis akan menemukan jawaban atas semua kegelisahan hatinya. Rombongan Ratu Bilqis tiba di gerbang istana Nabi Sulaiman. Udara terasa berbeda, seolah keagungan dan ketenangan berpadu di tempat itu. Para pelayan, jin, dan burung tampak bekerja dalam harmoni. Ia sadar, kekuasaan ini bukan dari dunia semata. Ada rahmat ilahi di dalamnya. Sebelum Bilqis tiba di hadapan Nabi Sulaiman, beliau memerintahkan pasukannya membawa singgasana Ratu Saba. Dalam sekejap, seorang yang diberi ilmu oleh Allah memindahkannya sebelum mata Sulaiman sempat berkedip. Mukjizat itu bukan untuk pamer, melainkan tanda kebesaran Allah. Ketika Bilqis masuk ke aula, matanya terbelalak. Ia melihat singgasananya telah ada di sana, namun tampak sedikit berubah. Sulaiman berkata, "Apakah seperti inikah singgasanamu?" Bilqis menatap dengan kagum dan menjawab, "Seakan-akan inilah dia." Ia tertegun oleh kebesaran Allah. Namun ujian belum selesai. Sulaiman mengajaknya memasuki ruangan dengan lantai kaca bening di atas air. Bilqis mengira itu kolam, lalu menyingkap pakaiannya agar tak basah. Sulaiman tersenyum lembut, berkata, "Sesungguhnya ini lantai yang dilapisi kaca." Ia menunduk, malu sekaligus takjub. Di saat itulah kesombongan terakhir dalam hati Bilqis runtuh. Ia melihat kebenaran dengan mata dan hatinya sendiri. Kekuasaan yang ia banggakan selama ini hanyalah ilusi, sementara kekuasaan sejati adalah tunduk kepada Sang Pencipta. Air matanya menetes perlahan di lantai kaca itu. Bilqis lalu berkata, "Ya Tuhanku, aku telah menzalimi diriku sendiri, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Kalimat itu bergema lembut, tapi mengguncang seluruh ruang istana. Pengakuan seorang ratu yang menemukan cahaya di puncak kekuasaannya. Sulaiman menatapnya penuh kasih. Tidak ada ejekan, tidak ada kemenangan politik, hanya kebahagiaan karena seorang hati telah tersentuh oleh kebenaran. Beliau menyambut Bilqis bukan sebagai musuh, tapi sebagai saudari dalam iman. Inilah kemenangan sejati seorang nabi. Di negeri Sabah, rakyatnya menyambut kabar itu dengan heran dan haru. Mereka melihat perubahan ratu mereka, yang dulu gemerlap dalam kemegahan, kini bercahaya dalam keimanan. Dan dari hari itu, kerajaan Sabah perlahan berubah menjadi negeri yang diberkahi. Bilqis menjadi pemimpin yang berbeda. Ia memimpin bukan dengan kebanggaan, tapi dengan keikhlasan. Ia tidak lagi mencari pujian, melainkan ridha Allah. Rakyatnya hidup damai, karena pemimpin mereka telah menyalakan lentera hidayah di tengah istana. Perjalanan panjang itu berakhir, tapi bukan dalam kehilangan, justru dalam penemuan. Bilqis kehilangan keangkuhannya, tapi menemukan jati diri. Ia meninggalkan takhta duniawi untuk meraih takhta yang lebih tinggi. Ketenangan hati di bawah cahaya tauhid, dan disinilah kisah mencapai puncaknya, Kang. Dari ratu yang bermahkota emas menjadi hamba yang bermahkota iman. Mari kita tutup kisah ini dengan renungan mendalam. Apa makna sejati kebijaksanaan, dan bagaimana kisah Bilqis bisa membimbing kita hari ini? Setelah pertemuan itu, Ratu Bilqis kembali ke negerinya dengan hati yang baru. Ia bukan lagi penguasa yang mencari kehormatan dunia, melainkan seorang hamba yang mencari ridha Tuhan. Perjalanannya ke Yerusalem bukan sekadar perjalanan fisik, tapi perjalanan jiwa menuju cahaya. Bilqis mulai mengajarkan rakyatnya untuk menyembah satu Tuhan. Ia menghapus berhala-berhala dari istana, menggantinya dengan doa dan zikir. Negeri Sabah perlahan berubah, dari gemerlap yang kosong menjadi damai yang penuh makna. Rakyatnya merasakan kesejahteraan lahir batin. Kini, kekayaan bukan lagi ukuran kejayaan. Bagi Bilqis, kejayaan sejati adalah ketika hati tunduk kepada kebenaran. Ia menyadari bahwa kekuasaan hanyalah titipan, dan bahwa kebesaran sejati milik Dia yang menciptakan segalanya. Dari Ratu Megah, ia menjelma menjadi teladan iman.
Di usia senjanya, Bilqis sering termenung di balkon istana, memandangi matahari terbit. Ia teringat hari ketika dulu ia menyembah mentari, tapi kini justru bersyukur kepada Tuhan yang menciptakannya. Setiap sinar pagi menjadi pengingat akan perjalanan spiritual yang mengubah takdirnya. Ia menulis pesan untuk para pemimpin setelahnya. Kekuasaan adalah amanah, bukan kebanggaan. Jangan biarkan mahkota menutupi cahaya kebenaran. Pesan itu menjadi warisan abadi, sebuah seruan lembut agar setiap pemimpin selalu tunduk di bawah cahaya ilahi. Kisah Ratu Bilqis mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati tidak datang dari tahta, melainkan dari kerendahan hati untuk menerima kebenaran. Ia adalah simbol bahwa kekuatan sejati bukan pada kekuasaan, tapi pada keberanian untuk mengakui kebesaran Allah di atas segalanya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa setiap perjalanan menuju iman dimulai dari keingintahuan. Ratu Bilqis tidak menolak kebenaran, ia mencarinya dengan hati terbuka. Dan siapapun yang mencari dengan tulus akan dituntun Allah menuju cahaya yang menenangkan. Seperti Bilqis, kita semua memiliki kerajaan masing-masing, entah itu harta, jabatan, atau ego. Namun, hanya ketika kita berani merelakan semua itu di hadapan Allah, barulah kita menemukan makna sejati dari ketundukan dan kedamaian batin. Kini, nama Bilqis bukan hanya tercatat dalam sejarah, tapi juga di hati orang-orang yang mencari hikmah. Ia bukan sekadar ratu dari masa lalu, tapi simbol dari perjalanan spiritual manusia, dari kegelapan kesombongan menuju terang keimanan yang hakiki. Dan begitulah, kisah ini berakhir bukan dengan perpisahan, tapi dengan kelahiran baru. Dari istana emas menuju surga makna. Dari kebanggaan dunia menuju kerendahan hati yang abadi. Semoga kita pun mampu meneladani Bilqis, menemukan cahaya di tengah gemerlap dunia. Maka, sahabat Teladan Life, setiap kisah memiliki cermin bagi jiwa kita. Dari Bilqis kita belajar bahwa iman bisa lahir dari rasa ingin tahu, dan kebijaksanaan sejati berasal dari hati yang mau tunduk. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar kita terus menelusuri kisah-kisah penuh hikmah lainnya